Dan selanjutnya kita akan memasuki materi yang ketiga dan keempat sekaligus karena akan disampaikan oleh satu narasumber yang sama, yaitu narasumber kita yang ketiga, yaitu Apoteker Hengki Sukit. Beliau merupakan praktisi sekaligus sekretaris dari PDIAI, pengurus daerah IAI Kalimantan Barat. Beliau akan menyampaikan dua materi. Yang pertama yaitu terkait pengenalan organisasi apoteker, kemudian yang kedua terkait layanan keanggotaan. Kepada Apoteker Hengki kami persilakan, dan seperti biasa akan diberikan waktu 30 menit untuk setiap materi. Ya, terima kasih moderator Bu Eka, senior saya di IAI. Selamat datang pada teman-teman, adik-adik calon rekan sejawat pada hari ini di acara Pokja 27 Juni 2020. Pokja sendiri diatur di PO nomor 2 tahun 2018 di peraturan IAI. Nah, sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Nurul Falah sebagai Ketua PPIAI beserta jajaran, kemudian juga kepada Ketua PDIAI Bu Yeni beserta pengurus dan teman-teman sekalian. Kemudian juga saya ucapkan juga terima kasih kepada Kaprodi Profesi Apoteker Untan, dan juga yang paling penting teman-teman calon rekan sejawat yang hari ini telah hadir. Kita hari ini bakal mengulik sedikit ya, karena waktu yang juga terbatas. Saya bakal memberikan sekilas saja untuk rumah kita, organisasi kita, IAI. Pertama mungkin kita perlu bahas dulu tentang sebenarnya apa sih organisasi itu. Organisasi itu dibentuk sebagai wadah untuk berkumpul. Siapa aja yang berkumpul? Ya orang-orang yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama. Kemudian kalau kita bisa lihat di screen materi, mudah-mudahan sudah muncul ya Bu Eka. Ya, sudah muncul. Untuk yang pertama, screen yang pertama kita bisa lihat kalau pemerintah melalui peraturan pemerintah hanya mengakui satu organisasi profesi untuk setiap profesi kesehatan. Nah, kemudian untuk di apoteker sendiri itu yang diakui adalah Ikatan Apoteker Indonesia yang sekarang ini jadi organisasi yang kita ikutin. Kemudian juga kelebihan dari organisasi kita selain juga didukung oleh anggotanya juga terkait dengan undang-undang dan juga terkait dengan akta notaris, akta pendirian organisasi kita pada tahun 2013. Nah, ternyata di dalam perkembangannya sendiri, IAI sudah lama ya, dari tahun 1955 dengan beberapa kali berubah nama. Yang pertama Ikatan Apoteker Indonesia, cuman singkatannya di IKA, bukan IAI, IKA. Kemudian didirikan pada muktamar pertama itu tanggal 18 Juni 1955 di Gedung Metropol. Saya cerita sedikit kalau Gedung Metropol itu sebenarnya gedung bioskop dan juga ada gedung serbagunanya. Nah, di sana banyak sekali
Ya, Halo. ya Apoteker Hengki bisa dilanjutkan? Oh iya, sorry. Ini tadi keputus nih. Iya, silakan Apoteker Hengki. Oke. Tadi kita sudah sampai di cerita tentang ini. Halo, bukan? Ya. Nah, oke. Tadi kalau ada yang pernah dengar tentang ISFI, kemungkinan kita udah tahu tuh angkatannya tuh angkatan berapa tuh. Kalau adik-adik mahasiswa sih mungkin yang sekarang ini mungkin nggak tahu, tapi kalau yang udah tahu ISFI ya kemungkinan udah ketahuan angkatannya berapa. Oke, kita pindah ke berikutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini kita sebagai anggota organisasi tentu harus mengetahui lambang, bendera, himne, dan mars. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar himne dan mars, lambang juga sudah sering lihat. Kemudian bendera mungkin bisa kita bahas sedikit ya. Warna emas, kain emas, kenapa diwarnakan emas? Ya diharapkan apoteker selalu mencapai masa kemasannya ya untuk sepanjang IAI berdiri, kemudian ada bulir padi sebanyak 18 dan kapas 6. Itu juga menandakan. Maaf Apoteker Hengki, suaranya hilang datang. Dan apakah terputus lagi? Tanggal hari lahirnya 18 Juni. Ya, slide selanjutnya. Oke, Bu Eka bisa saya lanjutkan? Ya, silakan Pak Hengki, dilanjutkan kembali. Oke. Nah, sebagai organisasi tentu teman-teman pernah dengar visi misi. Nah, kalau di organisasi di IAI digambarkan dengan maksud dan tujuan. Nah, kenapa organisasi ini didirikan? Nah, tentunya ada maksudnya. Maksudnya supaya apa? Apotekernya profesional, terus pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas hidup sehat bagi manusia Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Ya, organisasi menyiapkan apotekernya ya harus profesional, berluhur, kemudian mempunyai semangat kesejawatan, kemudian selalu meningkatkan profesional apoteker dengan cara gimana? Praktek kefarmasian secara bertanggung jawab, hadir di apotek, kemudian memberikan informasi obat kepada pasien yang memerlukan. Selain itu, GAI juga harus bisa memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggota dalam artian sesuai dengan koridor praktek profesinya. Kemudian IAI juga sebagai wadah untuk bekerja sama dengan organisasi profesi lain, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya,
Ya, Bu Eka, bisa slide selanjutnya. Oke, di sini siapa aja sih yang bisa jadi anggota IAI? Nah, tentunya para apoteker semua bisa jadi anggota IAI. Di sini kita kenal kalau kita sebagai anggota biasa ya anggota ikatan. Terus juga ada kategorinya anggota luar biasa. Kalau anggota luar biasa itu apoteker tapi warga negara asing yang memberikan kontribusi terkait iptek ataupun praktek kefarmasian di Indonesia. Nah, sedangkan anggota kehormatan itu WNI atau orang Indonesia tetapi bukan apoteker, istilahnya masukan atau yang bisa mempengaruhi hasil penelitian ataupun hasil dari idenya itu memberikan perkembangan pada dunia kefarmasian dan iptek kefarmasian. Nah, kemudian bisa nggak sih kita berhenti? Ya bisa-bisa aja kalau kita sendiri minta berhenti dari anggota IAI atau karena ada kasus anggota diberhentikan. Dan yang terakhir tentu saja kalau sudah meninggal dunia. Nah, persyaratan sebagai anggota IAI ada beberapa. Nanti teman-teman mungkin sudah ngumpulin ya kalau untuk diuntankan karena sifatnya kolektif. Kemudian sebagai anggota kita punya hak dan juga kewajiban. Tentunya kita tidak hanya selalu menuntut hak tapi kewajiban kita tidak jalankan, itu juga tidak baik. Nah, ada beberapa hak yang kita punya. Kita berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari IAI. Kemudian kita juga bisa berpendapat atau mengusulkan sesuatu di organisasi. Nah, kemudian dalam pemilihan anggota, ketua, atau pengurus, kita juga berhak untuk memilih dan dipilih. Ya, dan tentunya melalui mekanisme yang ada di organisasi ya. Kemudian kita juga berhak mendapat perlindungan, pembelaan, kalau di kemudian hari kita berpraktek kemudian ada kasus yang kita alami. Kemudian kita juga berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan ilmiah yang diadakan IAI maupun organisasi lain yang berafiliasi atau bekerja sama dengan IAI. Kemudian jangan lupa setelah hak tentu kita punya kewajiban sebagai anggota kita harus jaga nama baik dan kehormatan ikatan. Kemudian kepada rekan sejawat kita berusaha untuk selalu dekat dan saling menguatkan satu sama lain. Kemudian organisasi juga harus selalu kita kembangkan dan kita selalu aktif. Kalau enggak, siapa lagi yang mau mengembangkan organisasi kita sendiri. Kemudian selalu ada mekanisme untuk menyampaikan pendapat tentunya, tapi kalau sudah ada keputusan tentunya kita harus menaati keputusannya yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian sebagai anggota kita juga organisasi tidak bisa berjalan kalau tidak ada dana ya, dan sebagian kecil atau sebagian besar jalannya roda organisasi tentunya dibantu oleh iuran anggota. Kita juga tentu harus taat tidak hanya pada organisasi, juga terhadap peraturan atau keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Slide berikut. Nah, di kepengurusan organisasi IAI sendiri ada beberapa tingkatan, pusat, daerah, dan cabang. Nah, teman-teman tentunya nanti setelah terjun ke lapangan kita bakal lebih akrab dengan pengurus cabang dan pengurus daerah. Nah, kita juga harus sedikit banyak tahu ya, kalau untuk pengurus pusat minimal Pak Ketua PPIAI kita juga harus tahu namanya dan orang yang mana. Nah, sudah ditampilkan di slide. Kemudian selain itu, selain pengurus pusat, kita juga ada MEDAI, Majelis Etik daerah, pusat, daerah dan pusat ya. Kemudian juga ada Dewan Pengawas, dan tugasnya kita bisa lihat sendiri di slide. Oke, selanjutnya. Nah,
di setiap tingkatan organisasi dan terutama di IAI ada beberapa istilah atau kumpulan ya. Kalau ada Rakernas kalau untuk di PP. Kemudian kalau untuk di PD itu ada Konferda dan Rakerda. Kemudian untuk di tingkat PC ada Konfercap dan Rakercap. Apa sih bedanya antara depannya Kong dengan dengan Rakernas ya, Kongres dan Rakernas kemudian. Nah, kalau di Kongres itu biasanya isinya itu penetapan ketua, ADART atau perubahan yang penting-penting ya, kemudian program. Nah, kalau di tingkat Rakernasnya biasanya evaluasi terutama program, benar nggak nih udah jalan bagus, apa perlu diperbaiki. Nah, begitu juga di Konferda dan Rakerda. Di Konferda juga menetapkan atau memilih ketua dan pengurus, kemudian menetapkan program-program apa aja sih yang mau dijalankan selama masa kepengurusan. Kemudian nanti di Rakerda dievaluasi apakah benar apa enggak. Nah, jangan lupa juga untuk evaluasi keuangan juga ada di tingkat Konferda. Sedangkan di Konfercap sendiri juga mengikuti, cuman hanya tingkatnya di cabang. Slide selanjutnya. Nah, ini tadi sudah ya teman-teman untuk hak dan kewajiban anggotanya. Teman-teman mungkin bisa lihat juga untuk hak dan kewajiban anggota. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Lanjut saja. Oke, nah tentu organisasi harus semakin lama semakin baik ya, adik-adik, teman-teman sekalian. Nah, gimana caranya? Nah, IAI juga sudah mikirin nih semuanya nih. Oh, untuk menguatin organisasi ya caranya gimana ya? IAI sudah menetapkan 5 pilar yang ada di slide selanjutnya, silakan. Nah, 5 pilarnya gimana nih? Oh, yang pertama apotekernya sendiri harus prakteknya ya harus di lapangan ya sesuai dengan kewajibannya. Kalau apotekernya nggak muncul di apotek ya gimana juga organisasi bisa membela dan istilahnya anggotanya bisa berperan penting untuk organisasinya. Nah, kemudian yang kedua, kualitas organisasi. Tentunya dalam setiap kepengurusan ada perubahan-perubahan dan tentunya itu untuk semakin mendukung ke arah perbaikan organisasi. Dan di kepengurusan yang sekarang ini, Bapak Nurul Fala sangat visioner, memikirkan segala yang diperlukan oleh organisasi. Jadi sekarang wakil ketuanya cukup banyak dan mempunyai bidang pekerjaan yang spesifik dan jelas ya. Jadi istilahnya nanti pada akhir kepengurusan diharapkan semua program yang sudah ditetapkan oleh IAI dapat tercapai. Kemudian yang ketiga ya di branding apotekernya. Ya brandingnya gimana? Ya apoteker diminta untuk berani tampil ya tentunya dengan basic pengetahuan yang memadai, kemudian lebih sering terjun ke masyarakat, terus berinteraksi juga dengan profesi lain. Jadi kita tidak seperti katak dalam tempurung tentunya. Nah, kemudian pilar yang keempat, pendidikan calon apoteker. Nah, di sini juga banyak sekali perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh IAI bekerja sama dengan APTFI yang kampus-kampus farmasi. Nah, teman-teman sendiri tentunya juga sudah mengetahui dan merasakan mungkin dapat cerita dari kakak-kakak kelas gimana ada perubahan sekarang kualitas lulusan yang nanti akan keluar dan berpraktek di masyarakat. Nah, yang terakhir dan tentunya juga sangat penting, bagaimana kita meningkatkan kualitas perundang-undangan dengan cara membuat istilahnya berperan, memberi saran kepada pembuat undang-undang
agar posisi organisasi maupun profesi semakin menguntungkan, dan juga melindungi organisasi dan teman-teman anggotanya. Oke, selanjutnya kita boleh pindah slide untuk materi yang kedua ya. Materi yang kedua akan bersifat lebih teknis. Nanti teman-teman bakal lebih sering untuk menghadapi ini bagi pendaftaran, mutasi. Kita akan share sedikit. Nah, untuk pelayanan keanggotaan ada beberapa bagian di sini. Ada pendaftaran, mutasi, rekomendasi. Boleh kita mulai. Untuk bagian pendaftaran sendiri, kalau teman-teman calon apoteker di sini tentu dikategorikan sebagai anggota yang baru lulus. Nah, anggota yang baru lulus, gimana mekanismenya? Nah, mekanismenya sama seperti anggota lain, anggota lama, mengumpulkan syarat yang sudah diminta oleh organisasi. Jadi slide selanjutnya mungkin Pak. Nah, kemudian gimana nih kalau misalnya ada apoteker lulusan Untan kemudian mau langsung kerja di Ketapang. Nah, SIPA-nya akan terbit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Ketapang. Nah, kemudian keanggotaannya gimana? Nah, keanggotaannya akan langsung masuk PC Ketapang. Nah, kemudian kalau saya mau nyantai dulu nih 1 tahun, nggak praktek dulu, bisa nggak jadi anggota? Oh, bisa-bisa aja. Nah, kemudian gimana keanggotaannya? Ya berdasarkan alamat domisili tempat tinggal apoteker yang bersangkutan. Misalnya dia di Pontianak, ya termasuk anggota PC Kota Pontianak. Dengan catatan anggota tersebut ya tetap harus mendaftarkan diri ya ke organisasi. Nah, gimana kalau apoteker yang udah lama banget nggak praktek, terus ini mau praktek, mau jadi anggota, bisa nggak daftar? Oh, bisa aja. Yang penting syarat yang diminta ijazah, kemudian kalau belum ada KTA, pengajuan KTA dulu, kemudian kalau itu perlu sertifikat kompetensi, nah kemudian baru bisa daftar. Oke, gimana kalau apotekernya lagi dalam ini masa percobaan hukum pidana nih, gimana nih? Nah, tentunya itu belum bisa ya kalau secara aturan organisasi beliau atau bapak ibu itu tidak bisa mendaftar kalau misal lagi dalam masa hukuman pidana atau kurungan. Itu ada di PO 02 tahun 2017. Lanjut. Nah, ini bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai anggota. Nah, di sini ada 2 cara, mau mandiri atau sendiri-sendiri ataupun mau kolektif melalui perguruan tinggi farmasi. Kalau teman-teman sekalian, kemungkinan besar melalui cara kolektif. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, teman-teman melalui PTF melakukan permohonan pendaftaran dengan menyertakan dokumen, mengisi formulir yang sudah ditetapkan, kemudian nanti diverifikasi oleh PD. 14 hari kerja paling lambat akan diteruskan kepada PT untuk dimintakan nomor anggota IAIN nasional. Kemudian setelah terbit, teman-teman bisa mendapatkan kartu tanda anggota yang berlaku selama 5 tahun. Nah, sekarang dengan menyediakan aplikasi yang bernama Siap Sistem Informasi Apoteker. Nanti di sana teman-teman bisa melakukan pendaftaran secara online. Nah,
Syaratnya ya teman-teman yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi, mempunyai ijazah juga ya nanti diupload. Kemudian kalau sudah ada tempat kerja mengupload SIPA, kemudian SRA dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini hanya sebagai gambaran, nanti teman-teman menerima kartu tanda anggotanya seperti ini. Nah, nanti pengajuannya juga bisa.